Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Janjimu ya dan amin. Aku percaya janjimu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Ku percaya janji-Mu ya dan amin. Ku percaya kasih setia-Mu nyata dalamku. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Lebih dari semua yang dapat ku pinta. Oh, ku percaya janji-Mu ya dan amin. Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Berfirman Tuhan, tuntun langkah kami, terangi jalan kami menuju rancangan-rancangan-Mu. Rancangan yang penuh kemuliaan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita masuk dalam 2 Tawarikh pasal 6. Kita baca ayat 1 sampai dengan yang ke-11 saja. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu berkatalah Salomo, Tuhan telah memutuskan untuk diam dalam kekelaman. Sekarang aku telah mendirikan rumah kediaman bagimu, tempat engkau menetap selama-lamanya. Kemudian berpalinglah raja lalu memberkati seluruh jemaat Israel. Sedang segenap jemaat Israel berdiri, ia berkata,
Terpujilah Tuhan, Allah orang Israel, yang telah menyelesaikan dengan tangannya apa yang difirmankannya dengan mulutnya kepada Daud, ayahku demikian. Sejak aku membawa umatku keluar dari tanah Mesir, tidak ada kota yang kupilih di antara segala suku Israel untuk mendirikan rumah di sana sebagai tempat kediaman namaku. Dan tidak ada orang yang kupilih untuk menjadi raja atas umatku Israel. Tetapi kemudian aku memilih Yerusalem sebagai tempat kediaman namaku dan memilih Daud untuk berkuasa atas umatku Israel. Ketika Daud ayahku bermaksud untuk mendirikan rumah untuk nama Tuhan, Allah Israel, berfirmanlah Tuhan kepadanya, engkau bermaksud mendirikan rumah untuk namaku, dan maksudmu itu memanglah baik. Hanya bukanlah engkau yang akan mendirikan rumah itu, melainkan anak kandungmu yang akan lahir kelak. Dialah yang akan mendirikan rumah itu untuk namaku. Jadi Tuhan telah menepati janji yang telah diucapkannya. Aku telah bangkit menggantikan Daud, ayahku, dan telah duduk di atas tahta kerajaan Israel. Seperti yang difirmankan Tuhan, aku telah mendirikan rumah ini untuk nama Tuhan, Allah Israel, dan telah menempatkan di sana tabut yang memuat perjanjian yang telah diikat Tuhan dengan orang Israel. Amin. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, proses pembangunan bait Allah yang telah diselesaikan oleh Salomo sesungguhnya merupakan pemenuhan janji Allah kepada umatnya. Setelah pembangunan bait suci selesai dikerjakan, Salomo mengumpulkan bangsa Israel dan berbicara di depan mereka sebagai seorang raja. Salomo bersaksi bahwa Tuhanlah yang telah menyelesaikan proses pembangunan dengan tangannya sendiri, sesuai yang difirmankannya kepada Daud. Salomo mengingatkan kembali kepada umat Israel, penduduk Israel, bahwa Tuhan berkehendak Yerusalem menjadi tempat kediamannya, dan ialah yang memilih Daud untuk memimpin bangsa Israel. Ketika Daud berkerinduan membangun bait suci, Tuhan berfirman bahwa anaknya yang akan mengerjakan pembangunan itu. Jadi pembangunan bait suci adalah bukti bahwa Tuhan menepati janjinya kepada Daud dan keluarganya, juga kepada Israel. Bait suci adalah simbol kehadiran dan penebusan Tuhan atas bangsa Israel. Bait suci menceritakan tentang kemuliaan Tuhan dalam kehidupan umatnya yang telah menerima kasih karunia dan keselamatan daripadanya. Nah, sekarang aplikasinya bagi kita umat Tuhan, zaman sekarang ini, zaman baru. Saudara, sebagai Israel baru, kita pun menerima janji-janji Tuhan melalui firman-Nya. Bahwa Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Ya, selalu melaksanakan janjinya sesuai dengan firman-Nya. Segala janjinya itu digenapkan melalui karya Tuhan kita, Yesus Kristus. Karya penyelamatannya, penebusannya, kematian, kebangkitan, dan kenaikannya ke surga, membuat kita menjadi Israel rohani. Dan kita pun menerima janji Tuhan itu melalui firman-Nya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Ia selalu melaksanakan janjinya sesuai dengan firman-Nya. Penggenapan akan janji itu merupakan suatu proses pembelajaran dan perjalanan iman. Ini yang penting dipahami. Proses pembelajaran dan perjalanan iman yang memerlukan waktu, kesabaran, ketekunan, serta pengharapan. Yang pagi hari ini kita diteguhkan bahwa Tuhan pasti melaksanakan janjinya sesuai waktu juga rencananya. Mari kita tidak meragukan itu, kita mau setia dalam prosesnya dan berketeguhan hati dalam sikap berserah sampai menyaksikan semua penggenapan-penggenapan janjinya atas kehidupan kita.
hidup yang maksimal dalam Kristus. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Oleh kasih dan rahmat-Mu, kami mengawali hari ini penuh syukur dan keteguhan hati dalam iman percaya kepadamu. Oleh kebenaran firman pagi hari ini, Engkau meneguhkan iman kami bahwa Tuhan selalu menepati janjinya. Janji Tuhan ya dan amin. Sekalipun kami ada dalam pergumulan, kami tidak pernah ditinggalkan. Semua itu Tuhan buat indah pada waktunya dalam proses berpengharapan di dalam Tuhan. Untuk membentuk kami makin hari makin serupa Kristus. Untuk hidup kami makin hari makin maksimal di dalam Tuhan. Sampai satu saat Engkau datang kedua kali, menjemput gerejamu, kami ada. Dan kami bersama-sama dalam kekekalan, memerintah bersama dengan Kristus, dan hidup dalam kemuliaan Bapa yang kekal. Teguhkan kami untuk tetap bersemangat, berpengharapan, tidak kendor, tidak kecewa, meskipun masih dalam proses dan dalam pergumulan. Kami yakin percaya Tuhan akan menggenapi janji-janjinya, menolong setiap kami, mengangkat setiap kami, memuliakan kami dalam pengharapan percaya dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan Tuhan. Beri pengharapan, beri kekuatan baru di dalam Engkau. Berkati umat-Mu, supaya melalui berkat Tuhan, mereka boleh hidupnya makin mulia, makin indah, makin bersaksi bagi Tuhan. Berkati masa depan, keluarga-keluarga, dalam keharmonisan, dalam kebahagiaan. Berkati studi, pekerjaan anak-anak kami, juga usaha pekerjaan umat-Mu, sehingga tidak ada yang berkekurangan. Bahkan kelimpahan Engkau berkatkan, Engkau curahkan, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami, juga mendukung pekerjaan Tuhan yang ada. Terima kasih Tuhan. Tak lupa kami bawa dalam doa acara Menara Doa Sebentar Malam bersama dengan hamba-Mu, Bapak Pendeta Peres dari Semarang. Tuhan, Engkau melawat dan menggerakkan umat-Mu. Engkau memakai umat Tuhan seperti visi yang diterima oleh hamba-Mu di tahun ini, bahwa roh Tuhan dicurahkan bagi orang-orang biasa untuk mengerjakan pekerjaan yang luar biasa yang daripada Tuhan. Urapi Pak Peres jadi saluran berkat Tuhan yang baik malam hari ini dalam menyampaikan firman di Menara Doa. Sementara itu umat Tuhan semuanya juga berhimpun bersatu, menangkap pengurapan yang daripada Tuhan, dan bergerak dengan karunia-karunia yang Tuhan limpahkan untuk melayani Tuhan, memberitakan Injil, menjangkau jiwa-jiwa, menyatakan kuasa Tuhan, mengusir setan demi nama-Mu, menyatakan kuasa Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan kami juga serahkan sepanjang hari ini kehidupan umat-Mu, usaha pekerjaan kami, apa juga yang dikerjakan tangan kami, dikerjakan oleh umat-Mu, usaha pekerjaan mereka, Tuhan berkati bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami siap berjalan bersama dengan Tuhan, mengawali hari ini dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Tetap pegang teguh janjinya, Dia ya dan amin. Shalom.